يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. نصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى وعلى رسولنا المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم بسنة الدين. Para jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini bisa bertemu lagi di Masjid Istiqomah ini, dan kita berharap semoga Allah memberikan kita al-qabul dari ibadah yang kita laksanakan dan diberikan kita kesehatan sehingga kita bisa bermaksimal dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa pukul 19.02 ya. Kita lumayan jauh lebih. Ya. Jadi para jamaah sekalian, biasanya kami di tempat lain itu yang lama itu tanya jawabnya. Maka insya Allah kami tidak banyak menguas materi ya. Kalau memang ada pertanyaan dari para jamaah sekalian, jadi kalau misalnya ada yang kurang jelas, nanti setelah memberikan materi bisa langsung dipotong ya para jamaah sekalian. Dan para jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mayoritas pertanyaan yang datang ke kami itu adalah ketika sudah terjadi gitu ya. Jadi kejadiannya sudah lewat tertanyakan, atau sudah melakukan baru tanyakan. Sebenarnya bagusnya kalau kita mau melakukan sesuatu, kita sudah punya dasar ilmunya pada masyarakatnya. Karena kita tahu al-ilmu qabla qaul wal amal, berilmu sebelum berucap dan beramal mengerjakan sesuatu ya. Karena kalau kita tahu ilmunya, insya Allah pada sekalian kalaupun salah itu nggak terlalu jauh salahnya gitu ya, itu nggak ada dasar sama sekali, maka jadi kemana-mana gitu. Dan yang jadi yang terbebani adalah kita sendiri gitu ya, karena kita nggak tahu ilmunya. Kembali masa kita pada masalah azaliyatu. Jadi kita masih di bab ijarah, sewa menyewa para jamaah. Di antara syarat ijarah itu adalah penentuan pekerjaan yang akan dilakukan. Harus jelas ya para jamaah sekalian. Penentuan pekerjaan yang akan dilakukan harus jelas. Dan ini jadi masalah karena kadang-kadang kedoliman terjadi. Sopir yang harusnya cuma nyupir mobil disuruh untuk nyiram tanaman, disuruh untuk menjadi asisten rumah tangga, angkat galon dan lainnya. Ini sudah menyelisih akad yang di awal itu sudah dilaksanakan. Ya. Kalau memang ada orang yang mau ngakali, misalnya saja begini di akad itu, kerjaan supir adalah mengantar majikan atau bos kemanapun bos mau pergi dari pukul 8 sampai pukul 4 misalnya. Kemudian ada klausul lagi ya, kalau memang, dan supir juga atau driver juga melakukan pekerjaan rumah tangga ya, yang diperlukan, saat diperlukan. Nah ini
yang klausul yang berikutnya ini yang nggak jelas dia. Ini jadi masalah. Ya, bahkan asisten rumah tangga pun kalau misalnya tidak ditentukan juga misalnya mengerjakan seluruh pekerjaan rumah tangga sampai selesai. Nah, pekerjaan rumah tangga selesainya kapan? Nggak selesainya pekerjaan rumah tangga. Itu juga kedoliman terjadi. Ya. Dan kalau kedoliman terjadi maka apa terjadi sekalian? Ya, ada Allah menunggu bagi orang apa meskipun apa di depan asisten rumah tangga atau driver biasa-biasa aja, tapi mungkin dia merasa berat gitu. Ya kalau mau apa ditentukan di awal. Ya. Jadi misalnya kalau misalnya ada pekerjaan tambahan, ini wahai driver maaf, ini ada tolong potong rumput yang di taman, ada biaya sekian, itu berarti tambahan di tengah jalan, harusnya begitu. Ya, maka ini harus ditentukan pekerjaan, kalau enggak jadi masalah. Ya, jadi berarti per project itu ada fee lagi. Jadi jangan berdalih loyalitas tanpa batas. Nah, ini kan berat bagaimana? Loyalitas tanpa batas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Loyalitas tanpa batas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau melihat ada jaket ojek loyalitas tanpa batas. Nah, brotherhood nggak ada loyalitas tanpa batas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pada manusia ada batasnya. Ya, ada batasnya. Dan kadang sebagian orang salah paham juga misalnya menjadi buzzer pejabat karena dengan dalil atiullah wa atiur Rasulullah wa amru minkum. Salah dijadikan dalil. Pejabatnya salah dijadikan dalil. Kalau harusnya kan apa? Bayangkan dia mengakui bahwasanya Rasul bisa salah, tapi kalau pejabat nggak bisa salah karena dia wali amar misalnya. Ya gitu juga. Harusnya apa kalau dia istilahnya kalau memang tidak mampu menasihati ya diam, jangan mencarikan pembenaran dengan dalil. Nah, ya kan? Jadi kadang-kadang salah kaprah dan terlebih juga ada yang ekstrim kanan dan ekstrim kiri masyarakat itu ya pada zaman sekarang. Nah, berikutnya pada zaman sekarang masalah kamu ini juga ada model ijarah muntahnya bitamlik namanya, sewa beli. Sewa beli nanti kalau sewanya fotokopi sekian tahun, kalau sudah sekian tahun nggak pernah telat bayarnya, maka apa? Maka beralih kepemilikan kepada si penyewa fotokopi itu. Pernah dengar istilah itu? IMB itu namanya sewa beli. Ini sebenarnya gabungan dari apa? Gabungan dari sewa menyewa dan jual beli. Allah Ta'ala ini bermasalah ya pada zaman sekarang. Ini kan bersumber dari mana? Filosofi dari mana ini? Filosofinya adalah pedagang yang tidak rugi. Nah, maksudnya gimana maksudnya? Kalau dia jual katakan rumah ini secara kredit ke orang, ya, maka begitu dia bayar, ya, begitu dia bayar cicilan pertama, kedua sampai 10, ya, padahal masih ada sekitar 90 lagi misalnya. Kemudian dia jual lagi, itu memang hanya dia karena apa? Karena sudah jadi hak milik. Jadi ketika dia bayar kredit itu sudah jadi hak milik. Tapi bukan berarti dia gugur untuk membayar sisa-sisa dari cicilannya. Ya, saya ulang lagi ya pada mas kalian. Misalnya saya punya rumah, saya ingin jual tapi susah seperti zaman sekarang, ya, properti susah, ya. Maka saya mau jual secara kredit. Cuma kalau kredit itu
namanya jual beli sudah pindah kepemilikan meskipun cuma beberapa kali angsuran, ya si pembeli bisa menjual lagi tuh, bisa menjual lagi ke pihak ketiga. Nah, resiko itu kan dia takut, saya takut nih, maka saya bilang ya udah sewa aja. Kalau sewa itu kan masih hak milik saya. Kalau dia bisa katakan nggak bisa bayar tengah jalan, ya balik lagi saya. Rumah balik, uang sewa tetap ke kantong saya. Itu sebenarnya filosofi yang ingin menguntungkan diri sendiri, maka digabunglah gitu. Padahal dalam dulu zaman dulu para ulama ini bisa antara sewa menyewa dan jual beli. Kalau sewa menyewa itu tidak berpindah kepemilikan, hanya manfaatnya saja, ya barangnya tetap milik si ya pemilik pertama, pemilik yang menyewakan. Tapi kalau jual beli dia sudah berpindah kepemilikan. Nah itu asalnya. Maka sini bermasalah. Kecuali kalau misalnya gini, yaudah deh, saya sewakan, ya. Tapi dengan sewa yang lebih mahal. Misalnya katakan kalau nyewa normal itu setahun, misalnya atau sebulan misalnya 5 juta, misalnya ini rumah yang cukup besar gitu ya. Tapi kamu nyewanya setiap bulan 30 juta. Misalnya katakan nanti 10 tahun, nanti saya berjanji akan menyerahkan ke kamu, janji gitu ya, bukan otomatis. Namanya janji ya bisa terasa jadi tidak. Sebenarnya kalau dia dosa, kalau dia nggak masalah berarti dia dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Secara pengadilan dia bilang masalah apa? Tidak bermasalah gitu. Cuma saat belum lunas, ya saat 10 tahun itu belum terlampaui, maka segala masalah itu masih ditanggung oleh si pemilik rumah. Karena yang menyewakan itu adalah orang yang menanggung kerusakan apa yang disewakan. Bisa dipahami kalau sekalian atau muter-muter. Jadi satu kaidah berkaitan dengan kaidah lain. Ya, makanya kan kadang-kadang orang berpikir ya pada sekarang Assalamualaikum, ya berpikir udahlah, yang penting sama-sama ridho halal insyaallah, sama-sama ridho menuntut halal, gitu. Ya, sama-sama ridho menuntut halal. Ya. Kenapa? Karena tentu ini menjadi banyak nanti ada kaidah yang harus dipegang oleh semua masyarakat. Seperti gini misalnya, pegawai minimarket dia menanggung kalau ada barang yang hilang, itu kan nggak benar. Nggak benar sekalian. Kenapa pegawai minimarket itu adalah wakil? Wakil itu adalah orang yang dipercaya oleh si pemilik. Masa iya kita menyuruh diri kita sendiri bayar? Wakil itu seperti diri kita sendiri gitu. Dan itu kedoliman bisa jadi gitu pada sekalian. Atau pernah dengan kisah gajinya yang sedikit itu habis gara-gara banyak pemutil. Nah, padahal dia udah maksimal, kecuali kalau dia nggak maksimal, nah itu beda kasusnya pada sekalian. Dia main HP aja, itu baru dia bertanggung jawab. Satpam nih, ada mobil hilang, masa dia suruh tanggung jawab mobil? Ya kalau udah maksimal, ya nggak tanggung jawab. Itu kalau dia tidur aja dia, atau main judol misalnya, main slot atau ya katakan yang mubah katakan, ya dia suka main, sekarang lagi musim main di HP bersama-sama itu apa namanya itu, ya main gaplek atau apa itu ya nggak tahu. Akhirnya kecolongan, berarti apa dia tanggung jawab. Tapi kalau dia udah bersama maksimal dan tidak bertanggung jawab, karena namanya yadu amanah, bukan yadu domanah, tangan yang dipercaya, bukan tangan yang menjamin. Tangan yang menjamin seperti apa? Tangan yang menjamin itu seperti ya, tangan yang menjamin itu adalah si gosip secara gosok. Ya, gosok. Orang yang mencuri sendal, kemudian sendalnya putus, dia harus ganti. Ya. Kalau dia mencuri kambing, kambingnya beranak pinak, semuanya dikasihkan ke siapa? Ke pemilik asalnya. 2 kambing jadi 100 gitu. Apakah si orang yang mencuri dapat hak?
Ya dapat hak semuanya milik si pemilik awal karena dia itu menjamin gitu. Ya pada masalah yang contoh gitu. Jadi tangan itu ada tangan dua model. Tangan yang amanah yang dia dipercaya oleh dunia, ada tangan yang doman, menjamin, menanggung. Contoh lagi adalah tukang jahit. Tukang jahit yang mengerjakan banyak proyek dari bajunya A, bajunya B, bajunya C. Bajunya A ternyata dijahit sama dia sobek atau kekecilan, padahal udah diukur bolak-balik. Ya dia harus jamin. Ya, kasusnya beda yang di sini pada sekalian. Karena apa? Ini namanya ajir mustahab. Orang yang disewa tapi banyak yang nyewa sekaligus. Tapi kalau ART rumah tangga itu yang nyewa dia hanya disewa satu orang. Tapi kalau penjahit itu disewa banyak orang. Ya. Jadi harus apa? Harus maksimal. Guru ngajar di sana, ngajar di sini, ngajar di situ, ngajar di sana. Kemudian dia lalai di satu sekolahan karena capean. Ya, berarti dia apa? Harusnya apa? Mencarikan pengganti. Jangan sampai juga sekolahan mendolimi guru. Ya, ada guru yang sakit, guru lain disuruh menggantikan tanpa ada fee. Nah, makanya sebenarnya dulu masih ada guru tiket gitu ya. Ada pertanyaan pada jamaah sekalian? Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Anda mau bertanya Ustaz terkait ijarah. Misalnya sewa toko tahunan misalnya. Andai kata jalan berapa bulan ternyata nggak jalan, terus di over kontrak. Nah, akad over kontrak itu apakah menyalahi kaidah fikih muamalah atau bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya. Nanti bagus pertanyaannya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan selain ijarah apa ya? Mau pertanyaan masalah waris mau apa ya? Begitu pas beliau tanya masalah ijarah yang kita bahas. Over kontrak, ya over kontrak itu katakan lagi sepi gitu ya, dan dia menyewakan ke yang lain. Hukum asalnya tergantung di akad awalnya. Apakah di akad awalnya ada klausul tidak boleh menyewakan orang lain ataukah tidak ada? Kalau tidak ada klausul itu boleh menyewakan orang lain dengan syarat penyewa berikutnya itu menggunakannya selevel atau kurang dari si penyewa awal. Misalnya gini, penyewa awal itu menyewakan toko untuk jualan HP misalnya, ya misalnya, maka boleh disewakan untuk apa? Untuk jual aksesoris atau yang kecil-kecil, yang remeh-remeh, yang sifatnya tidak berat. Tapi kalau disewakan kepada bengkel, nah nanti kotor gitu ya, atau mesin yang sifatnya itu membuat bangunan itu bermasalah misalnya, itu nggak boleh. Gitu ya. Jadi yang sama selevel atau lebih rendah, nggak boleh lebih berat. Gitu ya. Nggak boleh lebih berat, karena dia diketahui seperti itu. Sama nyewa rumah juga sama, dia pindah, tiba-tiba tugasnya pindah ke tempat lain, ya. Sudah nyewa tapi dipindahkan oleh instansi terkait. Ya sewa nggak apa-apa disewakan ke orang lain, tapi yang penggunaannya sama dengan dia. Dan sampai yang berlebih, misalnya kan dia gunakan rumah itu untuk 4 atau 5 orang, kemudian jangan sampai disewakan ke komunitas, ya komunitas kampung saya misalnya Lamongan, Jawa Timur 30 orang, nggak boleh. Meskipun sama orang, maksudnya sama orang, tapi jumlahnya ekstrim banget gitu. Nanti sertifikatnya gimana? Ya, namanya orang gitu ya. Jadi pada masalah ya. Dan sesuai dengan perkara atau
Ada yang kurang jelas? Ya. Kalau ini Ustaz, tambahan lagi ya Ustaz. Ya. Kalau misalnya sewa rumah tadi, karena Ustaz sewa rumah, jadi saya keingat Ustaz. Misal sewa rumah, tadi kan ada Ustaz jelaskan bahwasannya penyewa menanggung segala hal yang berkaitan tentang perawatan bangunan atau Bukan penyewa, pemberi sewa. oh pemberi sewa ya. Yang pemilik rumah. Berarti misalnya kontrak rumah Ustaz, misalnya apa bocor, itu yang menanggung penyewa Ustaz, pemilik ya Ustaz. Pemilik rumah. Kecuali kalau si penyewa lalai. Si penyewa lalai ya. Udah tahu nih baru sedikit biarin ya. Jebol tuh ya. Ya, karena kan dikit jebol lah ya. Nah itu berarti bertanggung jawab tuh. Tapi kalau misalnya cuma bocor dilaporkan, dia nggak gerak, ya itu urusan dia. Si pemilik rumah nggak gerak gitu ya. Ya itu masalah dia gitu. Ya. Jadi ditanggung oleh pemilik rumah gitu ya. Kemudian juga kalau itu digunakan oleh si misalnya sofa itu sering diduduki, ya berarti kalau sofa ini ditanggung oleh si penyewa karena dia duduk situ, ya. Tapi kalau atap itu kan nggak tersentuh-sentuh, emang mau ada orangnya, ya itu jalan terus gitu. Cat juga sama, ngecat ini ya mau ada orangnya, maksudnya secara umum ya atas ya, kecuali kalau di sama anak kecil, ada punya anak kecil gitu kan, itu kemudian dicoret-coret itu masalah lain namanya. Tapi si penyewa ya cat ulang gitu. Ya, kan? Kalau menurut dari dalil namanya sewa menyewa, baik kalau dari negara itu adalah perjanjian di awal. Iya. Jadi kalau dalam perjanjian awal itu diperbolehkan untuk A, B, C, D, gitu kan? Apabila dilaksanakan itu sah kalau secara hukum negara. Contohnya, misalnya saya menyewakan ruko sewa. Iya. Kan saya menyewa misalnya 5 juta seperti Ustaz. Saya sewa karena permintaan banyak dan lokasinya strategis, akhirnya saya sewakan. Misalnya saya sewa itu 15 tahun, kemudian saya sewakan misalnya 10 tahun kepada pihak ketiga lainnya. Itu dengan misalnya seperti yang misalnya 30 juta karena lokasi itu sangat bagus. Nah, itu menurut hukum negara itu sah, gitu kan. Tetapi yang tadi Ustaz bilang bahwa yang baik itu belum tentu halal, gitu. Yang belum tentu halal saya nggak. Tadi yang bilang bahwa itu yang benar gitu kan, tapi belum tentu halal. Tadi Ustaz bilang. Contohnya apa? Nah, apakah hal-hal yang benar di sana gitu, apakah itu halal atau tidak, gitu kan? Karena bicara keuntungan, jelas keuntungan besar, tetapi secara secara transaksi yang besar dari Islam, apakah dibenarkan atau tidak? Terima kasih. Terima kasih banyak, pertanyaan bagus sekali ya. Jadi yang kami singgung tadi adalah masalah penggunaan dari barang yang disewakan. Jadi nyewa rumah itu 5 orang ya ke pemilik rumah. Ya, kemudian karena mereka pindah, ya, sedangkan waktu sewa belum habis, disewakan oleh si penyewa ke komunitas 30 orang. Nah itu nggak boleh. Bukan masalah harga ya. Kita nggak bisa masalah harga, masalah penggunaan. Ya, masalah penggunaan. Tapi kalau masalah harga, ya, misalnya katakan tiba-tiba ada pembangunan proyek misalnya di situ, maka banyak orang yang para pekerja yang nyari kos-kosan atau apa, maka disewakan ke 5 orang yang sama dengan harga yang tinggi, ada masalah. Harga berbeda ada masalah. Tapi penggunaannya itu harus sesuai dengan yang pertama kali apa? Ya disepakati dengan pihak pemilik rumah. Orang pemilik rumah tahu. Nanti kan misalnya pemilik rumah tanya, kamu nanti tinggal di sini berapa orang?
Ya biasanya saya sama sekitar 5 orang lah Pak gitu. Berarti pemilik rumah tahu, oh ya 5 orang masih oke lah. Gitu. Tapi kalau misalnya di masalah penggunaan tadi diganti 30 orang gitu, nah itu nggak boleh. Tapi kalau masalah harga, ya itu sah-sah aja. Misalnya ada penyewa pertama itu dia nyewa selama setahun 10 juta, kemudian tiba-tiba ada proyek di dekat situ sehingga banyak orang cari rumah. Ya, sewakan ke 5 orang lagi karena dia pindah, tapi dengan harga 30 juta per tahun, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting penggunaannya sama atau kurang, nggak boleh lebih, begitu. Yang penting tidak melanggar perjanjian ini di awalnya kan Ustaz. Iya, kalau perjanjian misalnya, kalau diperjanjikan, misalnya kan gini, diperjanjikan di klausulnya, Pak, nanti saya boleh ya nyewakan ke, kalau misalnya saya pindah sebelum waktu saya boleh nyewakan ke 30 orang. Pemilik bilang, ya nggak apa-apa, ya udah nggak ada masalah, ya nggak ada masalah. Tapi yang saya sebutkan tadi adalah ketika tidak ada perjanjian khusus, maka dikembalikan kepada hukum asal, yaitu al-adalah, keadilan, gitu. Ya. Karena kalau si pemilik ridho, yaitu hak dia, gitu ya. Masalah rusak ya tanggung dia. Baik, ada yang lain mungkin? Ada yang sekalian? Baik. Nah, pada zaman sekarang Assalamualaikum. Jadi kembali ke pesan kita, kalau di sini orang juga di Saudi nih ya, di Saudi juga kejadian dia mengambil TKI atau TKW dari Indonesia, kemudian dia sewakan TKI itu harian. Jadi dia mendatangkan ya, TKI dalam perjanjian dia dengan pihak penyedia jasa itu adalah apa? Ya untuk kerja dia, tapi ternyata nggak dilakukan oleh dia. Dia sengaja untuk apa? Menjual lagi jasanya ke orang lain dengan harian dan lebih gede. Nanti dia ambil seperti penjual budak lah ya. Nah, dia dapat gaji cuma lebih berat gitu. Ya. Dan maka ini juga tidak boleh karena menyisihi ya aturan di awal gitu ya. 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 Jadi ini banyak ya. Antum nyewa dikatakan nyewa mobil, kita nyewa, saya bisa nyewa ya. Saya nyewa mobil, kemudian kecepatan di tol misalnya ditulis minimal 60 kilo, tapi saya lambat-lambatin, gitu, nyantai ngeliat kanan kiri, kemudian tarik dari belakang, saya nanggung. Ya, saya nanggung apa? Karena saya lalai. Ya, tapi kalau misalnya sudah sesuai dengan kecepatan yang ada, tidak macam-macam gitu ya, nyetirnya juga wajar, kemudian taruh dari belakang, ya saya nggak nanggung. Itu masalah begitu ya. Tapi nggak tahu kalau di di klausulnya itu seperti apa. Apakah semua penyewa harus nanggung? Allah Taala itu tidak tidak umum gitu ya, dari sisi kita fikih gitu ya. Tidak umum gitu ya. Kita nyewa. Jadi nyewa kan banyak di pada masker ya. Nyewa itu banyak sekali. Jadi kembali ke masalah kita, ya. Bagi pemilik ini kembali ke masalah tapi penting untuk dipahami. Seseorang yang punya saham di suatu perusahaan beda dengan orang yang kerja di perusahaan. Orang yang kerja di suatu perusahaan, jadi perusahaan itu kadang-kadang bermuamalah dengan yang haram. Ya. Contohnya apa misalnya? Kadang-kadang tuh perusahaan mendepositokan ya, uangnya di secara ribawi gitu ya, secara ribawi. Maka kalau perusahaan itu hukum asal bergerak di bidang yang halal, misalnya perusahaan sewa menyewa alat berat gitu ya, ya. Dan juga dia kadang-kadang mendepositokan uangnya di lembaga ribawi misalnya. Maka orang yang kerja di situ tidak masalah
tapi nanti dihitung gitu ya. Pertama dua hal yang perlu dia pahami. Apakah hasil deposito itu dimasukkan ke gaji dia atau tidak? Yang kedua adalah dia tidak boleh terlibat langsung dengan hal yang riba, seperti misalnya dia menjadi penulis riba atau saksi riba atau saksi atau menjadi pemberi makan riba, itu nggak boleh. Misalnya bagian keuangan yang nulis gitu ya, ini nggak boleh. Jadi itu misalnya pada masalahnya. Jadi dia disewa sebagai pegawai perusahaannya itu bermuamalah dengan hal yang ribawi. Tapi kalau sebagai pemilik saham, nggak boleh pemilik saham itu. Dia misalnya saya beli bursa efek, beli saham perusahaan. Ternyata perusahaannya itu kemudian melakukan ekspansi, ya, dan dananya itu diambil dari utang riba. Maka sebagai pemilik saham itu adalah dia statusnya sebagai pemilik perusahaan. Ya, kalau dia sebagai pemilik perusahaan diam saja, berarti dia berada riba. Maka dia harus lepas sahamnya dan boleh beli atau memegang saham tersebut. Dan juga sama untuk hal-hal lain gitu ya, pada sekarang ada mulia. Ya. Ini kalau tanya pada sekarang, nggak ada. Nah, para jamaah sekalian assalamualaikum. Jadi kami ingatkan sekali lagi ya untuk bertakwa kepada Allah. Ini kami ulang lagi nih karena mungkin khawatir terlewat. Jangan sampai pembantu rumah tangga akadnya tidak boleh pulang kecuali selesai pekerjaan rumah, ini pekerjaannya tidak jelas. Ya. Supir juga sama. Kalau masih pergi nggak boleh pulang, nggak boleh istirahat. Ini juga terjadi kadang terjadi di Timur Tengah gitu ya. Sebagian supir itu nggak kenal majikannya, nggak kenal waktu gitu ya. Nah, ini akhirnya apa? Akhirnya juga capeknya minta ampun. Ya, jadi ini sangat mengerikan gitu ya pada masyarakat ya. Itu kedoliman. Jangan sampai kita mengikuti dan kita menjadi penyalur kalau seperti itu. Ya, tapi kalau kita sudah berusaha maka tidak apa-apa. Ya. Nah, pada masyarakat ya pun, kalau orang nyicil nggak jelas bagaimana? Kalau kita mau beli barang pada jamaah sekalian, kemudian kita nggak tahu mampu atau enggak, maka jangan bilang kalau saya mampu saya bayar, kalau belum ya nunggu nanti, itu nggak boleh. Bisa dibayar pada jamaah. Pengen beli motor ke temennya, dia udah saya pengen beli tapi kalau saya mampu ya sekarang bayarnya 1 juta. Bulan depan 2 juta. Pokoknya saya kalau saya dapat uang lah gitu. Ini nggak jelas. Tapi kalau dia bilang pokoknya dalam waktu setahun deh, insya Allah selesai. Tapi tiap bulan dia nggak tahu, kadang 1 juta, kadang 2 juta. Tapi dia tentukan itu nggak apa-apa. Ya beda. Tapi kalau saya ada uang saya bayar itu, waduh, susah tuh. Berapa tahun itu bisa mengarahkan kepada sengketa. Maka caranya gimana? Beli saham aja kalau gitu. Motor ini saya beli secara bertahap ya. Ya, saya beli sesuai kemampuan saya, tapi saya beli sahamnya. Jadi kalau sampai 100% nanti udah berarti pindah kepemilikan ke saya. Misalnya harga motor 10 juta. Ya, kalau sampai sudah 5 juta berarti 50% dari motor itu adalah hak saya. Kalau kamu mau pakai berarti kamu perlu bayar ke saya. Paham nggak maksudnya? Ini juga sama kalau ada warisan ditempati oleh salah satu ahli waris, rumah warisan ditempati oleh salah satu ahli waris. Ada satu rumah warisan belum laku dijual, ya masih diusahakan dijual tapi belum laku. Maka ditempati oleh salah satu ahli waris. Maka statusnya dia itu apa? Nyewa kepada ahli waris yang lain. Katakan bagian dia itu pada mas kalian. Bagian misalnya rumah itu kalau disewakan
setiap bulan itu katakan 5 juta misalnya, dan bagian dia dari warisan itu sekitar misalnya katakan 20%, ya berarti dia hanya punya hak untuk menepati 100 juta, 4 juta dia harus bayar ke ahli waris yang lain. Tapi kadang-kadang nggak gitu, kadang-kadang ya udah pakai aja lah gitu sebenarnya, kecuali kalau rela ya, kalau ahli waris yang rela nggak ada masalah gitu ya. Ya kadang-kadang gini, yaudah kamu yang pakai, kamu yang nanggung kalau ada masalah rumah itu, perawatannya ya. Nah ini nggak jelas ada sebenarnya, karena bisa jadi rusaknya pun jadi tidak gitu. Ahli waris yang paling banyak jatahnya itu dia paling besar untuk biaya pengurusan rumah. Harus gitu. Ahli waris yang paling banyak, misalnya jatah laki-laki misalnya dia asoba 50% dari harga rumah, misalnya katakan 50% dari rumah itu. Maka kalau ada biaya perbaikan misalnya katakan 10 juta, dia bayar 5 juta. Nah, ada pertanyaan nggak masalah atau ada yang jelas? Oke, ada pertanyaan? Aduh, ya. Kalau terkait tadi, kalau misalnya jual beli secara kredit misalnya, katakanlah misalkan motor, perangkatnya kan udah jelas misalkan dicicil selama 1 tahun, misalnya 1 juta. Nah kemudian di tengah jalan ternyata itu gak ada kabar orangnya entah menginap kemana, cuman jaminan kan BPKB kan juga nggak bisa diapakan. Maksudnya kan fisik motornya kan kita nggak tahu, tapi BPKB kan ada sama kita. Nah terus kalau seandainya kita nggak ikhlas dan nggak ridho, terus kita pengennya nanti menuntut di akhirat itu apakah dibenarkan secara syariat atau harus kita ikhlaskan aja atau gimana ya Ustaz? Kalau orang itu nggak ikhlas karena dizalimi, sah-sah aja. Kalau misalnya gini, ini waktunya mau habis lagi, terkait masalah mengambil hak dari orang yang zalim, bisa secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi. Ya, kadang ada orang itu yang utangnya banyak tapi dia suka pelesiran gitu ya, suka beli-beli barang, tetap aja dia jalan gitu. Sebenarnya dia punya uang cuma malas gitu ya, bayar. Itu kembali ke pelayan. Jadi kalau orang dizalimi itu punya hak untuk tidak ikhlas. Ya, dengan tegas. Orang yang dizalimi punya hak untuk tidak ikhlas. Tapi kalau dia ikhlas, ya itu hak dia juga. Gitu kan? Kalau misalnya tetangga nih nyerobot tanah, tetangga nyerobot tanah udah bertahun-tahun dan dia tidak mau mengakui, ya jadi silakan aja. Nanti kata Nabi apa? Akan misalnya kalau dia ngambil 1 meter, dia akan dimikul di padang mahsyar itu 1 meter tapi 7 bumi gotong sama dia, beratnya kayak apa? Itu baru 1 dosa. Ya, 1 dosa. Jadi orang kalau urusan dengan manusia itu ribet minta ampun ya. Maka termasuk juga nih, ini yang paling ribet adalah para pejabat. Ya. Apa namanya? Kata-kata Nabi kan misalnya hakim itu 2 di neraka, 1 di surga. Hakim, ini contoh hakim aja karena kasus terakhir masalah hakim. Hakim itu kalau dia menghukumi ngawur tapi pas itu masih sah, itu salah ya. Dia kira-kira sebenarnya akhirnya hukum asalnya dia benar gitu. Tapi dengan cara kira-kira bukan dengan ilmu itu juga salah. Apalagi kalau sengaja salah. Ya. Maka itu sangat mengerikan ya kalau jadi pejabat. Makanya Umar bin Abdul Aziz ketika jadi raja, beliau memikirkan, ngomong kepada istrinya Fatimah, wahai Fatimah, aku memikirkan orang-orang yang gak punya baju, aku memikirkan orang-orang yang sakit, aku memikirkan fakir miskin, aku memikirkan orang yang jual ini. Makanya Umar
Abdul Aziz itu sudah seperti tidak lagi ingat dengan dunia sama sekali ketika dia menjadi khalifah. Ya. Perbuatannya Masya Allah seperti bukan manusia biasa kan. Kalau baru pertanyaan, jadi intinya adalah kalau seperti tadi coba cari ya. Kalau nggak dapat ya berarti Anda berhak untuk apa? Nggak ikhlas gitu. Ya berarti di akhir gimana hitungannya kalau nggak ikhlas di akhir seperti hadis muflis. Yaitu apa? Kita mendapatkan pahala dari orang yang zalim. Misalnya dia sholat, misalnya dia puasa, itu dia nggak dapat itu di balasannya di surga gitu, nggak dapat. Kenapa? Ini ternyata diambil sama orang yang dia zalimi. Kalau dia nggak punya kebaikan karena dia memang kriminal, ya dosanya orang yang dizalimi diserahkan ke dia, ya. Mudah-mudahan gitu ya. Dia nggak melakukan dosa tapi dia yang kena siksa di neraka. Karena zalim itu. Ya makanya kan kalau dalam masalah duniawi itu lebih ribet dibandingkan masalah maksudnya dengan Allah SWT ya. Masalah harta itu lebih ribet. Ada pertanyaan? Ya, bentar, belakang dulu ya. Kenapa? Yang belakang? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Kalau saya pakai komputer tapi program Windows-nya itu kerjakan. Saya tahu itu nggak boleh. Cuma mau cari yang orinya itu banyak tentuannya agak repot dan belum sempat. Itu satu. Yang kedua, kalau saya jual barang ke Ustaz misalnya, tapi kita sepakat non PPN ya, tanpa PPN. Ya. Ustaz setuju, saya setuju. Apa hukumnya itu? Pajak pertama nilai. Yang pertama masalah Windows ini kan dia ini namanya hak kekayaan intelektual ya, namanya hukum maknawiyah ya. Hukum kekayaan maknawiyah. Ini dia berlaku. Saran saya sih cari dari reseller yang mungkin lebih murah gitu, mungkin beberapa lama gitu ya. Saya sih ada kalau di marketplace lumayan banyak ya, lumayan banyak yang murah gitu ya, yang ori bukan yang bajakan ya. Kemudian yang kedua masalah PPN, pajak. Sebenarnya pajak itu hukumnya gimana? Pajak itu banyak ketentuannya. Ini ada PPN, ada PPH ya. Pajak itu yang benar adalah pertama ada syaratnya, yaitu pertama tidak seterusnya pajak itu dikenakan. Yang kedua hanya dikenakan pada orang kaya saja. Ya. Yang ketiga dalam keadaan negara itu membutuhkan. Ya. Sekarang pajak itu kan mau miskin mau kaya kena gitu kan. Kalau misalnya kita sepakat misalnya udah kita jual beli nggak pakai PPN, ya sah-sah aja gitu ya, sah-sah aja. Cuma resikonya kalau ketahuan oleh DJP misalnya, nah aman kan tuh. Kalau misalnya modalnya lebih besar, bayar aja gitu. Ya, sama kayak beli rumah harganya direndahkan, ketahuan modalnya besar ya masalah. Jadi kita bayar bukan karena dia syar'i, tapi karena menghindari modal yang besar. Gitu. Baik, ini Ustaz terkait utang nih Ustaz. Ya. Seandainya kita ada bertransaksi utang dengan orang lain, kasusnya itu misalnya orang itu berutang kepada kita, tapi kita sudah mengikhlaskan Ustaz. Ya udah nggak usah dibayar gitu. Tapi orang itu karena asas dasarnya nggak enak, dia tetap memberi uang. Nah, uang yang diterima itu apakah statusnya itu hibah Ustaz atau bagaimana Ustaz? Ya, memutihkan utang itu kan wa'ikana dulu serbi penajal dalam misal wa sedekatlah belum tak, namun Allah mengatakan kalau misalnya orang yang berutang itu punya kesulitan, maka tunggulah sampai ada dia keluasan rezeki. Tapi kalau engkau putihkan, ya, engkau mau sedekahkan, maka lebih baik bagi kalian, ya gitu.
Kalau kita sudah ikrar, udah nggak apa-apa, nggak usah dibayar. Kemudian dia tetap maksa, ya berarti dia hibah ke kita. Tapi kalau dalam hati mesti gimana? Kayaknya dalaman nggak bayar, boleh ikhlasnya, tapi dalam hati gitu. Belum dia ikrarkan, maka ya masih berat dia untuk apa? Untuk dia mengambil gitu ya. Jadi hati itu apa ya? Tidak semuanya itu maksudnya kita malah lebih niat ya, tapi kadang ada perlu tambahan yang lain gitu ya. Seperti talak, orang mentalak istrinya dalam hati nggak jatuh juga gitu, contohnya. Ya. Tapi ini kalau misalnya sifatnya apa, hanya terbersit gitu ya, terbersit untuk memutihkan. Tapi sekali kalau udah diputihkan sama misalnya si kesentuhan itu udah putihkan, kemudian ternyata dia termaksa ngasih, ya berarti dia hibah. Kita silakan terima, silakan nggak terima gitu ya, nggak apa-apa. Ya gitu, hibah juga. Baik, ada yang lain? Ya. Nah, kalau di sini pada Assalamualaikum di masa-masa yang sulit ini, Allah Ta'ala ya, bagi yang punya harta itu kami sarankan untuk memajukan pembayaran zakatnya kalau memang ada yang datang dan dalam keadaan butuh gitu ya. Tapi harus dilihat-lihat ya, ada orang minta zakat buat anaknya yang di pesantren. Jadi gini, boleh nggak sih karena nggak punya uang, sudah daftar pesantren, kemudian apa, dia akhirnya apa, utang-utang atau minta zakat. Jadi gini, harusnya seorang itu mencari dulu lembaga pendidikan Islam yang paling murah, atau kontrakan, bahkan kontrakan pun paling murah gitu ya, layak ya, bukan murah tapi layak. Sekolah Islam murah dan layak. Jadi kalau misalnya udah terlanjur nih, soalnya ada kasus misalnya pada mas kalian, ini anak saya 3 di pesantren, tapi pesantren yang elit gitu ya, pada mas kalian. Maka ini apa? Itu harus dinasihati dulu. Saya bisa ngasih kamu zakat, tapi kalau saya kasih sekarang, nanti kamu butuh lagi gitu. Padahal kan karena tiap bulan bayar gitu. Maka disesuaikan aja dengan kemampuan ya. Sesuaikanlah sekolah itu dengan kemampuan. Ada SD itu, kamu nggak mau pesantren bisa SD dan yang lainnya, cari yang murah juga. Ya kalau sudah paling rendah, yang level paling akhir dalam sebuah kelayakan, masih kurang ya silakan gitu ya. Silakan apa? Minta ke lembaga zakat gitu ya. Minta ke lembaga zakat, jangan utang pinjol lagi ya, utang ribawi dan yang lainnya gitu ya, akan apa? Mencekik Anda ya. Jadi kebutuhan itu sesuaikan dengan kelayakan di masyarakat Indonesia. Kita butuh mobil nggak sih? Ya nggak butuh, dalam artian harus punya mobil semua seperti orang Saudi, beda. Ya, apakah mobil termasuk kebutuhan pokok sehingga orang itu harus ngutang untuk beli mobil? Benar gitu juga gitu ya. Maka semuanya dikembalikan kepada kebutuhan yang umumnya masyarakat. Ya, masyarakat Indonesia ini kalau mengikuti standar kemiskinan dari Bank Dunia mungkin 40% masuk ke strata miskin. Strata miskin ya. Berarti lumayan banyak ya yang apa, masyarakat itu ya, kalau itu hitungan Bank Dunia misalnya katakan penghasilan sehari 50.000, itu dia itu miskin. Ya. Cukup masih 50.000 dalam sehari untuk makan. Nah, dari standar BPS lebih rendah lagi. Ya, kalau nggak salah itu kurang dari 20.000. Jadi kalau misalnya penghasilan sehari 21.000, udah termasuk orang miskin. Ya, BPS tuh. Ya. Tapi faktanya kita itu butuh lebih dari itu. Gimana bisa makan ada 21.000 ke warteg 3 kali misalkan, nggak bisa. Tapi kalau dia kembali ke masalah, jadi bagi orang yang biasanya kan Ramadan zakat gitu kan ya, pelajaran sekalian. Kalau ada yang butuh
keluarga, saudara butuh ya, untuk kebutuhan pokok, kasih dari zakat Anda. Nanti tinggal dikurangi aja ya saat Ramadan. Udah dibayar 1 juta, berarti nanti masukkan semuanya dulu, semua hartanya sebelum dia keluarkan zakat, kemudian nanti berapa zakat yang harus dia keluarkan dikurangi 1 juta itu, misalnya gitu. Ya, jadi jangan dikeluarkan dari hartanya, dimasukkan juga gitu. Insya Allah pahalanya besar, karena apa? Menolong orang lagi susah. Terlebih kalau zakat itu bisa digunakan untuk apa? Bisa diberikan gerobak supaya dia jualan, dia habis di PHK. Oh masya Allah, dia bisa hidup dengan itu, maka besar pahalanya. Ya, lebih bagus kita ngasih zakat yang sifatnya produktif kalau dia memang bisa gitu ya. Soalnya kan nggak semua orang bisa bisnis gitu ya. Jadi disesuaikan dengan kemampuannya ya, gitu. Baik, rekan-rekan sebelum itu baca sekalian. Ya, alhamdulillah ya, sudah tahu semua. Ya, insyaallah. Baik, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan dan semoga Allah yang Maha Mengatur tinggi berkenan untuk memberikan kesehatan kepada para jamaah sekalian dari muslim-muslim yang mungkin berat bagi sebagian orang ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada para jamaah dan keluarga juga yang ada yang sakit, maka semoga Allah segera angkat penyakitnya. Allah adalah yang Maha menyembuhkan, Allah asy-syafi la syifa illa syifa, syifa la yughadiru saqama. Kesembuhan dari Allah adalah kesembuhan yang tidak ada efek sampingnya, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesembuhan dan kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan para jamaah rezeki yang baik dan barokah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong saudara kita di Palestina dan para tempat lain yang berada di dolimi. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas musuh Allah Subhanahu wa taala yang ingin menghancurkan Islam ya, baik dari dalam maupun dari luar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan presiden ya, kebijaksanaan ya, kesehatan dan para pembisik yang baik sehingga mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan kita sebahagia di dunia dan di akhirat. Subhanahu